Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis. Ya. Jadi uji Kruskal-Wallis ini sama seperti halnya uji ANOVA. Jadi untuk menguji beberapa kelompok, hanya saja di sini asumsi datanya, sebaran datanya tidak berdistribusi normal. Ya. Ini contoh masalahnya mirip dengan uji ANOVA yang kemarin, masalah pemberian pupuk terhadap tanaman tertentu. Ini dosisnya ada 4, ya. Ada 4 dosis yang berbeda, dan ini adalah menunjukkan hasil panennya. Nah, dari sini andaikan dari data hasil panen ini asumsi sebaran datanya tidak berdistribusi normal, jadi kita asumsikan saja. Sebenarnya harus kita uji ya normalitasnya, hanya karena Bapak membahas uji Kruskal-Wallis, ini asumsinya datanya tidak menyebar secara normal. Apakah ada perbedaan dari keempat dosis yang berbeda tersebut? Ya, perbedaan hasil panen tentunya. Nah, jadi ini kita gunakan tidak lagi uji ANOVA tapi Kruskal-Wallis. Langkah pertama untuk uji Kruskal-Wallis sama halnya dengan uji ANOVA, yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Jadi sama aja, terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan, begitu ya bunyi hipotesisnya. Langkah kedua harus membuat perankingan. Ya tentunya kalau cara manual kita harus mengurutkan data yang ada di sini ya. Jadi ini datanya ada 6 masing-masing, ada 4 kelompok, berarti ada 24 data. Jadi kita buatkan di sini nomor urut ya. Kalau secara manual begitu. Ini nomor urutnya. Kemudian di sini adalah datanya. Nomor urutnya 1, 2, kita gunakan secara otomatis saja, ada 24 ya. Kita sorot sampai dengan 24. Ya, sampai 24 di situ. Kemudian datanya kita kopikan. Kita kopikan ke sini. Seperti ini saja caranya. Ini blok lagi, cut, masukkan ke situ, blok lagi, cut, masukkan ke situ. Jadi ada 24 data, jadi ini kita gabungkan data secara keseluruhan tersebut. Nah, kemudian tentunya data ini harus kita bikin ranknya. Ya, berapa ranknya? Nah, untuk rankingan berarti ini kita harus men-sort dulu. Ini ada dipilih data, kemudian sort datanya dari besar ke kecil, dari Z ke A ya. Ini supaya nomornya tidak berantakan, kita pilih continue ya. Jadi yang artinya ini yang kita blok saja, yang kita urutkan ya, sort. Nah, jadi ini sudah tersusun dari data yang terbesar sampai dengan data yang terkecil. Tentunya ini ranknya rank 1, ini rank 2. Ini sudah Bapak sesuaikan ya. Jadi dalam contoh ini supaya sederhana, datanya tidak ada yang berulang ya. Jadi ini akan sama persis seperti nomor urutnya ya, ranknya itu ya. Jadi ini sama persis gitu. Itu mengenai perankingannya. Nah, sehingga untuk ranking di sini ya, untuk nilai rankingnya kelompoknya juga sama, ada 4. Ini jadi kita buat ranking seperti ini ya. Kita buatkan dulu ini beberapa blok ya, bagus. Ini ketengahkan, ini disenterkan, ini juga sama ya, ini ketengahkan, kita kasih kotak lah gitu. Nah, jadi ini perankingannya. Di sini 16 itu ranking berapa?
16 itu adalah ranking 23 ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini 23. Kemudian ini ditambahkan. Kemudian 18 ranking berapa? Ranking 21. Ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau cara manual ya. Nah, sebenarnya di Excel ya ini bisa sederhana. Jadi perankingan data ini bisa kita lakukan secara sekaligus. Ini kan ranking 23, ini 21 ya. Bapak coba pakai perintah rank. Ini rank average ya, artinya rank rata-rata. Kemudian numbernya ini kita pilih begitu. Ini array-nya, rumusnya itu dipisahkan dengan koma. Kemudian ini seluruhnya datanya di blok. Ya. Jadi data dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, datanya mulai dari ke 1 sampai ke 6. Nah, itu di blok seperti ini. Nah, supaya ini bisa kita kopikan, maka si sel keseluruhannya ini pakai dolar dengan cara meminjit F4 ya sebelum huruf B-nya itu. Perhatikan perubahannya. Ini Bapak menekan F4 ya. Nah, seperti itu. Enterkan. Nah, ini kalau dikopikan ini pasti 21. Bapak ngomong kopikannya ke sini saja supaya sekaligus. Nah, begitu. Nah, ini 21 ya tadi. Nah, jadi ini perintah ranking. Coba aja dicek. Ini 38. Rankingnya 1 ya. 37 ini rankingnya 2. Jadi ini adalah rankingan secara langsung menggunakan Excel. Nah, kemudian ini masing-masing kita jumlahkan. Ini sudah rumusan. Bapak tinggal kopikan saja ya di situ. Nah, jadi di sini ada hasil panen menurut kelompok datanya. Ini ada hasil panen berdasarkan ranknya. Nah, jadi uji cross-qualitatif ini akan menghitung dari hasil rankingan datanya. Ya. Nah, itu sudah sampai langkah ketiga. Nah, langkah keempatnya kita akan menggunakan rumus cross-qualitatif. Ini rumusnya bisa kita lihat. Ini H cross-qualitatif 12 per N kali N tambah 1 kali. Jadi ini harus dikalikan dulu ya. N besarnya di sini menunjukkan banyak data secara keseluruhan. Nah, kita coba saja langsung komputasi nilai H-nya sebelah sini saja. Sama dengan, lihat rumus, 12 per N kali N tambah 1. N di sini ada 24. Ada 6, masing-masing kali 4 ya. Jadi 24 kali 24 tambah 1. Berarti 25. Ya. Ini dipisahkan dulu dengan kurung buka kurung tutup sebagai penyebutnya supaya tidak salah mengartikannya. Kemudian ini kita kalikan secara keseluruhan, dipisahkan juga dengan kurung buka kurung tutup bintang. Ini kali ya. Kali berapa? Nah, jumlah dari masing-masing kelompok rata-rata. Nah, untuk kelompok pertama rankingnya itu yang 108 ini ya. Berarti diklik yang 108 ini pangkat 2 per 6. Ya, karena ini per 6 semuanya, sebenarnya per 6-nya bisa sekaligus kan ya. Tapi Bapak cicil lah satu-satu supaya nanti kalau Anda menemukan banyak data yang berbeda tidak susah ya. Bukan tidak sulit. Kemudian pangkat 2 per 6 tambah kolom berikutnya. Ini baru kolom G. Sekarang kolom H pangkat 2 sama ya. Per 6 ditambah kolom terakhir yang I pangkat 2 per 6 kurung tutup. Nah, ini baru yang sigma RI kuadrat per NI. Nah, nilai tersebut harus kita kurangi
dengan 3 kali N ditambah 1. Ya, jadi dikurangi 3 kali N tambah 1, 24 tambah 1, 25. Nah, kita enterkan hasilnya. Nah, ternyata dihasilkan nilai H-nya 17,4. Kemudian untuk nilai C kuadrat hitungnya, ini bentuk umumnya DK-nya K kurang 1. Yang dimaksudkan K kurang 1 di sini, K ini adalah banyak kelompok. Jadi banyak kelompoknya itu ada 4 kurang 1, ini jadi 3. Ya. Nah, ini harus kita lihat ke tabel. Jadi berapa nilai C kuadrat dengan alfanya yang digunakan 5% dengan derajat kebebasannya 3. Ya. Nah, di Excel nggak usah bingung-bingung. Ini tinggal kita ketikkan saja sama dengan C kuadrat. CHI itu C maksudnya ya. INV itu maksudnya tabel. Kurung buka. Nah, di sini sudah ada ya formatnya yang harus kita isi. Probabilitasnya atau alfa yang digunakannya 0,05 atau 5%. Kalau Anda desimalnya koma, silahkan sesuaikan. Nanti pemisahnya titik koma ya. Ini kalau Bapak desimalnya titik, pemisahnya koma. Nah, degree of freedom-nya, derajat kebebasannya 3. Ini kurung tutup. Nah, jadi untuk nilai T tabelnya ini dihasilkan 7,815 atau kalau 2 desimal 7,81. Nah, ini bandingkan kriterianya. Terima H0 jika nilai H, nilai Kruskal-Walisnya lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel. Nah, jadi di sini nilai H-nya 17,4. Sedangkan nilai C kuadratnya 7,81. Nah, sehingga justru di sini H-nya ya, ini lebih besar daripada nilai C kuadrat tabelnya. Jadi H ini lebih besar daripada nilai C kuadratnya. Untuk mempersingkat gitu aja Bapak ya penulisannya. Nilai H-nya, nilai Kruskal-Walisnya lebih besar dari nilai C kuadrat tabelnya. Jadi apa kesimpulannya dari persoalan itu? Nah, sehingga terbalik ya dengan yang dituliskan di sini. H0 diterima jika H-nya lebih kecil. Nah, berarti kesimpulannya H0-nya ditolak ya. Jadi di sini H0 ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan hasil panen dari keempat dosis pupuk tersebut ya, pupuk tersebut. Nah, begitu. Nah, seperti halnya uji ANOVA, kalau ada perbedaan nanti kita lanjutkan pada uji lanjut Kruskal-Walisnya. Itu saja dulu ya. Jadi mohon dipahami mengenai uji Kruskal-Walis ini sebelum nanti kita lanjutkan di mana letak perbedaan dari keempat hasil panen yang diakibatkan dari pemberian dosis pupuk yang berbeda tersebut. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.